Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab Tadhib fi adillati matni Qawaidut at-Taqrib atau Ta'liq at-Taqrib dari Syekh Al-Bukhari. Kemarin terakhir sampai pada perbedaan salat perempuan dan laki-laki. Kemudian kita masuk di bab baru yaitu faslun. Qala rahimahullahu taala faslun walladzi yubtilus salata ahada asyara syai'an. Bab baru yaitu yang membatalkan salat ada 11 perkara. Yang pertama adalah al-kalamul amdi, yaitu berbicara dengan sengaja. Kemudian wal amalul katsir, kemudian banyak melakukan gerakan atau perbuatan. Kemudian wal hadas, kemudian berhadas. Kemudian hudusun najasati, kemudian terkena najis, ya. Kemudian inkisyaful aurah, kemudian tersingkapnya aurat. Kemudian wataghir niyah, kemudian merubah niat. Kemudian berikutnya adalah wastidbarul kiblati, kemudian membelakangi kiblat. Ya. Kemudian wastidbarul kiblati, kemudian wal aklu wasyurbu, kemudian makan dan minum. Kemudian wal qahqahatu. Ya. Kemudian qahqahah itu artinya sebentar. Ya, afwan. Saya lanjutkan. Wal qahqahatu itu ini terbahak-bahak itu maksudnya dia tertawa dengan suara ya, maksudnya bukan tertawa hanya tersenyum tapi tertawa dengan suara. Kemudian waridatu, yang terakhir adalah riddah, yaitu artinya adalah murtad. Ya, kita kembali ke awal. Ya. Faslun walladzi yubtilu sholata ahada asyara syai'an. Yang membatalkan salat yang pertama adalah al-kalamul amdi. Ya. Al-kalam di sini adalah maksudnya mengucapkan sesuatu dengan ucapan manusia, ya. Mengucapkan sesuatu perkataan dengan perkataan manusia. Jadi nutku bikalamin nasi atau bikalamil bashar. Jadi mengucapkan sesuatu dengan perkataan manusia. Ya, baik bahasa Arab ataupun selain bahasa Arab, ya. Sama saja. Baik dengan berbahasa Arab ataupun selain berbahasa Arab, maka semuanya mubtil, yaitu membatalkan sholat. Ya, walaupun orang itu dipaksa. Jadi wa in kana mukrahan, walaupun seandainya seseorang itu dipaksa untuk ngomong, maka dia tetap batal sholatnya. Ya, walaupun dia terpaksa, dia tetap batal sholatnya. Ya, baik dia itu ta'allaqa bi maslahatis sholati aula. Ya, baik dia itu berkaitan dengan maslahat sholat ataupun tidak berkaitan dengan maslahat sholat. Maksudnya ada kaitannya dengan maslahat sholat dia gitu. Misalnya dia mengingatkan imam
rakaat misalnya, akan tetapi dia sengaja dan tidak lupa kemudian mengatakan perkataan yang selain zikir dan tasbih. Misalnya dia mengatakan perkataan Pak sholatnya kurang misalnya, atau rakaatnya kurang misalnya, atau dengan kalam yang lainnya, atau bahkan dengan bahasa Arab ya, atau bahkan dengan bahasa Arab. Maka seperti itu kalau seandainya dia tahu posisinya, pertama dia tahu hukumnya, kemudian dia sengaja melakukannya dan tidak lupa, maka seperti itu membatalkan sholat. Walaupun dia mengatakannya itu terkait dengan maslahat sholat. Ya. Ya, kemudian juga batasan kalam itu biasanya para ulama itu mengatakan 2 huruf ya, 2 huruf. Misal walaupun satu huruf tapi mufhim, dalam bahasa Arab misalnya qi misalnya, dikatakan wiqayah itu kan 1 huruf tapi mufhim, maka seperti itu juga membatalkan sholat. Ya. Ya biharfaini fa aksar mufhim au la yufhi, atau ghair mufhim. Jadi dengan 2 huruf atau lebih, baik huruf tersebut mufhim yaitu dipahami ataupun tidak mufhim. Nah, seperti dia ya ta'awwah. Ya ta'awwah itu mengatakan seperti itu, dia juga membatalkan sholat. Ya. Kemudian kemudian tanah nuh. Tanah nuh itu kalau bahasa kita itu mungkin gitu ya, apa sih namanya, berdehem ya. Berdehem itu juga masuk dalam bab kalam ketika dia itu dua huruf atau lebih. Jadi kalau misalnya ada 2 huruf, ada 2 huruf di situ. Nah seperti itu, mahdzur seperti itu ya. Seperti itu bisa membatalkan sholat jika pertama dia sengaja melakukannya, kemudian dia tahu bahwasanya itu membatalkan. Nah, adapun masalah tanah nuh ini, masalah tanah nuh itu adalah apa namanya? Tanah nuh itu berdehem tadi, itu kalau seandainya orang tadi itu mengetahui bahwasanya berbicara itu membatalkan sholat, tapi tanah nuh dengan berdehem tadi itu dia dia tidak tahu kalau itu membatalkan sholat, maka seperti ini yukdar, seperti ini diudur atas kejahilan dia. Ya. Berbeda dengan kalam ya, berbeda dengan kalam. Kalau seandainya kalam, nah dia mengatakan dia nggak tahu kalam itu berbicara. Dia mengatakan dia nggak tahu kalau seandainya berbicara itu membatalkan sholat. Jadi ada seorang mengaku bahwa dia berbicara ketika sholat. Kemudian dia mengaku bahwasanya dia tidak tahu kalau berbicara itu membatalkan sholat. Nah, maka seperti ini orang yang seperti ini maka dilihat. Ya. Maka orang seperti ini dilihat. Kalau seandainya dia orang yang baru masuk Islam atau dia tinggal jauh dari ulama, maka seperti itu ma'dzur. Seperti itu diudur. Ya, akan tetapi kalau seandainya dia itu tinggal di lingkungan kaum muslimin dan sudah lama Islamnya, maka layu'dar seperti ini tidak diudur. Ya. Kenapa demikian? Karena kalam itu sesuatu yang dohir, sesuatu yang semua orang tahu. Kalau seandainya sholat itu nggak boleh ngomong. Nggak usah dia taklim, dia melihat orang lain diam saja itu sebenarnya sudah cukup untuk pengetahuan dia bahwasanya sholat itu tidak boleh berbicara. Nah, kalau seandainya dia mengaku jahil, sedangkan dia tinggal sudah Islamnya lama dan tinggal di lingkungan kaum muslimin dan dekat dengan ulama, maka seperti ini la yu'dar, tidak diterima. Berbeda dengan tanah nuh, ya, karena tanah nuh itu sesuatu yang khafi atau tidak zahir. Khafi itu artinya sesuatu yang tersembunyi bagi sebagian orang, bahkan bagi sebagian penuntut ilmu bahkan ya. Maka seperti itu yu'dzar. Jadi kalau dia tanah nuhnya dengan sengaja, misalnya imamnya kepanjangan kemudian dia berdehem, nah dia tahu bahwasanya berbicara itu membatalkan sholat, tapi dia nggak tahu kalau tanah nuh itu masuk bagian dari berbicara. Kalau keluar 2 huruf keluar 2 huruf tadi ya, maka yang seperti ini yu'dzar. Maka seperti ini
di udzur ya, diberikan udzur. Nah, ada pun orang yang tidak tahu haramnya berbicara, afwan, adapun orang itu misalnya dia tahu bahwasanya ketika sholat itu diharamkan untuk berbicara, ya, diharamkan untuk berbicara. Akan tetapi dia nggak tahu efek dari keharaman dia itu, keharaman berbicara itu sampai membatalkan sholat. Dia tahu bahwasanya berbicara ketika sholat itu haram, tapi dia nggak tahu bahwasanya itu membatalkan sholat. Nah, jadi dia tahu itu haram, tapi dia nggak tahu kalau itu membatalkan sholat. Nah, kemudian dia berbicara atau dia melanggarnya, setaunya dia hanya haram, ya tidak membatalkan seperti itu. Jadi taunya hanya haram saja tapi tidak membatalkan. Nah, maka seperti ini tetap batal. Seperti itu layu dan seperti itu tidak diudur. Sebagaimana orang yang minum khamr, ya, minum khamr, dia tahu bahwasanya khamr itu haram, akan tetapi dia nggak tahu hukum efek dari minum khamr, misalnya didera atau dipukul, ya. Atau dia berzina, dia tahu zina itu haram, tapi dia nggak tahu kalau seandainya hukuman zina itu adalah dipukul bagi apa namanya dan diasingkan bagi orang yang belum menikah. Nah, dia berzina seperti itu, maka seperti itu layu, seperti itu tidak diudur karena kejahilan dia, maka dia tetap dihukum. Ya, maka dia tetap dihukum. Ya, jadi tanah nuh itu kalau seandainya kesimpulannya adalah tanah nuh kalau seandainya dia keluar darinya itu 2 huruf, maka itu membatalkan. Nah, seperti ini juga jenis-jenis yang lainnya ya, jenis-jenis yang lainnya ya. Berdehem, kemudian apa namanya? Jenis-jenis perkataan yang lainnya. Ya. Maka seperti itu masuk. Kalau seandainya imam tanah nuh kemudian tanah nuhnya itu kita tahu itu sampai 2 huruf. Kalau dia tanah nuhnya nggak ada suaranya itu nggak ada masalah ya. Tapi kalau tanah nuhnya itu sampai keluar suaranya dan keluar 2 huruf, nah ini yang masalah ini. Karena 2 huruf atau lebih itu dianggap kalam ya dalam ilmu lughah. Ya, susunan dari 2 huruf atau lebih gitu, kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau seandainya imam itu tanah nuh berdehem, keluar dari imam itu 2 huruf. Pertanyaannya apakah membatalkan atau tidak? Ya, maka sebagai makmum dia tidak boleh mufarokoh langsung ya. Dia tetap menjadikan imam sebagai kedua. Tidak boleh langsung mufarokoh. Ya. Kenapa demikian? Karena hamlan alat ta'adzur, ya, alal udri, ya, karena dia berhusnudzon kepada imam itu, dia itu berudur. Jadi diperbolehkan tanah nuh itu walaupun keluar suara 2 huruf tadi karena udur. Udurnya adalah udur misalnya udur ini ya, udur rukun qauli, ya, udur rukun qauli, ya. Walaupun banyak ya, walaupun tanah nuhnya itu banyak, maksudnya tanah nuhnya berulang-ulang atau berdehemnya itu berulang-ulang, karena dia berudur untuk mengucapkan rukun qauli, maksudnya rukun yang sifatnya ucapan. Kan kita ketika sholat itu diperintahkan untuk an yusammi'a nafsahu, jadi memperdengarkan bacaan kita kepada dirinya. Jadi bukan mulutnya nggak diem 100%, tapi kita baca sampai diri kita sendiri mendengarnya. Ya. Ada rukun qauli seperti apa? Al-Fatihah misalnya. Misalnya dia membaca Al-Fatihah, dia nggak bisa mentasmi dirinya sendiri atau yusami an-nafsahu tadi. Dia tidak bisa memperdengarkan diri sendiri. Atau secara umum dia tidak bisa membaca Al-Fatihah kecuali dengan tanah nuh. Dan ternyata tanah nuhnya itu keras misalnya. Maka seperti itu udur. Ya. Seperti itu udur. Maka seperti itu tidak mengapa ya. Seperti itu tidak mengapa. Fa'innahu yu'dar. Karena sesungguhnya seperti itu diberikan udur. Walau kasuro. Walaupun dia tanah nuhnya banyak dan lebih keluar suara 2 huruf tadi yang asalnya itu adalah membatalkan. Tapi kalau seandainya dia berudur, maka seperti itu tidak mengapa. Nah, akan tetapi kalau seandainya tanah nuhnya tadi akibat, ya misalnya dia
terhalang dari mengucapkan ucapan-ucapan yang bukan rukun qauli, ya, misalnya sunnah. Ya, rukun qauli kan, selain rukun qauli kan ada juga sunnah. Ketika dia terhalang dari mengucapkan sunnah dalam sholat, kemudian dia tanahnuh, nah seperti itu maka itu tidak boleh. Ya, seperti itu maka tidak diperbolehkan. Misalnya dia terhalang dari takbiratul intiqal misalnya. Takbiratul intiqal itu kan ketika ketika perpindahan gerakan, ya, ketika sholat itu kan dia bertakbir. Itu namanya takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal sunnah. Nah seperti ini dia nggak bisa mengucapkan takbiratul intiqal kemudian dia tanah-nahnya sampai keluar suara 2 huruf atau lebih tadi itu ya, atau dia keluar suaranya sampai 2 huruf. Misalnya keluarnya kencang ya, damnya kencang kemudian ada misalnya ya, ada 2 huruf itu maksudnya suara vokal ya. Nah maka seperti itu layu dan seperti itu tidak diperkenankan, sebenarnya tidak diperkenankan seperti itu. Bahkan dalam mazhab Syafi'i itu bisa kalau dia tidak diukur ya dia bisa membatalkan sholat. Jadi seperti itu ya. Atau dalam perkara-perkara sunnah yang lainnya, dalam masalah jahar misalnya dia terhalang dari suara jahar, misalnya dia sedang sholat sendiri, sholat maghrib atau sholat isya, disunahkan juga dia menjaharkan suaranya karena sholat malam ya, maksudnya sholat yang disunahkan untuk jahar, walaupun tidak berjamaah maka dia juga disunahkan untuk jahar. Nah ketika dia mau menjaharkan karena di tenggorokannya ada sesuatu kemudian dia berdaham, ya dahamnya lebih dari keluar dari 2 huruf, keluar darinya 2 huruf atau lebih tadi dengan keras, ya maka seperti itu tidak diperbolehkan ya, karena jahar ketika itu hukumnya adalah sunnah ya, atau jaharnya seorang yang sholat isya ya dalam keadaan seperti itu hukumnya sunnah maka tidak perlu ya, yang penting dia bisa memperdengarkan dirinya sendiri, itu yang wajib. Yang wajib seperti itu. Jadi yang penting memperdengarkan. Nah, kalau dia memperdengarkan dirinya sendiri pun tidak bisa karena tenggorokannya ada sesuatu, kemudian dia berdaham, kemudian berdaham kecil pun nggak bisa sampai keras. Nah, maka seperti itu yudar. Seperti itu diudur kalau yang yang dia tidak bisa melakukannya atau tidak mampu melakukannya itu adalah rukun qauli tadinya. Ya, tadi kalau seandainya imam itu tanahnuh, maka dia tidak meninggalkan imam tersebut. Ya, kita husnudzon dengan imamnya bahwasanya dia itu ma'dzur, yaitu berudur dengan rukun qauli tadi ya. Akan tetapi kalau seandainya dia jelas ya, kita tahu bahwasanya si orang itu tahu gitu. Tahu bahwasanya dia bermadzhab Syafi'i misalnya, atau dia tahu tapi dia sengaja melakukannya, nah maka itu bisa membatalkan sholatnya. Ya, kemudian kalau seandainya ini juga dibahas oleh para ulama, walau nataqabinat mil Qur'ani because di tafhim. Misalnya kalau dia itu mengucapkan sesuatu dari ayat Al-Qur'an dengan niat tafhim. Tafhim itu memahamkan orang. Dia ngomong tapi isinya ayat, misalnya seperti dia mengatakan ya Yahya khudil kitab bi quwwah, itu ada dalam satu ayat Al-Qur'an disebutkan ya Yahya khudil kitab bi quwwah. Nah, ketika sholat dia mengatakan demikian dengan niat apa? Tafhim, yaitu dia memanggil Yahya, kemudian niatnya apa? Niatnya wahai Yahya, itu bukunya itu silahkan diambil dengan apa? Dengan kuat gitu. Misalnya ya, itu contoh misalnya seperti itu. Nah, kalau seandainya dia nonton kabinat bil Quran, kalau seandainya dia itu mengucapkan dengan ayat Al-Quran dengan niatnya tafhim saja, maka seperti itu membatalkan ya, walaupun itu dari apa? Dari Al-Qur'an. Akan tetapi kalau seandainya niatnya niatnya mengatakan ya Yahya khudil kitab bi quwwah, ya ambillah kitab dengan kuat itu tadi, itu niatnya qiraah ya, niatnya membaca Al-Qur'an, walaupun ada niat untuk memahamkan atau tafhim, niat untuk
apa namanya, ada niatan untuk mengatakan pada Yahya untuk mengambil kitabnya dengan kuat, tapi dia niatnya juga qiraah. Jadi ada dua niat, ya, niatnya bersamaan. Nah, seperti itu tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan sholat atau tidak disebut kalam seperti itu. Jadi itu tetap disebut apa? Disebut ayat Al-Qur'an walaupun dia itu qasdunya adalah tafhim. Dia itu niatnya adalah niat tafhim, seperti seseorang yang ketika ada tamu misalnya dia sedang sholat, maka dia keraskan, dijaharkan bacaannya. Nah, itu niatnya apa? Niatnya membaca apa namanya, bacaan sholat, baik itu ayat ataupun zikir, ya, ataupun ya zikir, ya zikir. Akan tetapi niat yang lain adalah tafhim juga kan, itu juga memahamkan bahwasanya saya sedang sholat gitu. Jadi seperti itu, maka apa namanya, tidak membatalkan. Tapi kalau niatnya hanya satu, tafhim saja atau memahamkan saja, atau niatnya isinya saja, maka seperti itu juga membatalkan sholat. Ya, tadi ketika imam misalnya seorang imam lahan jali. Ya, lahan jali itu dia salah, ya. Ini tambahan. Kalau seandainya imam itu salah, ya, salahnya dalam bab Al-Fatihah, ya, dan salahnya adalah lahnul jali, kesalahannya jelas. Kemudian kesalahan jelas itu merubah makna, gitu ya. Misal mengganti harokat, mengganti huruf dan seterusnya, dia merubah makna, lahan jalinya merubah makna, maka wajib bagi dia untuk mufarokoh. Tapi kapan mufarokohnya? Ya, mufarokohnya itu ketika dia sampai dia ruku, sampai dia ruku. Kenapa? Karena kalau dia belum ruku, bisa jadi dia lupa, terus habis itu dia apa? Dia membacanya lagi, membaca rukun lagi, yaitu Al-Fatihah, gitu ya. Dia mengikuti rukun lagi karena dia lupa ketika itu. Tapi kalau seandainya dia diingatkan, kemudian dia itu tidak tahu atau dia tidak mau ingat, gitu ya, diingatkan dari belakang, kemudian dia tidak ngikutin, maka dia wajib mufaroqah. Tapi nggak langsung mufaroqahnya, nggak langsung mufaroqah itu langsung memisahkan diri dari sholat imam terus lanjut sendiri atau sholat sendiri, nggak. Tapi tunggu sampai rukuk dulu. Kalau seandainya ketika rukuk dia tidak merevisi atau tidak mengganti al-fatihahnya, maka seperti itu wajib atas makmum untuk mufaroqah. Baik. Kemudian kalau seandainya membaca bacaan yang mansukhoh misalnya, ini juga tambahan. Membaca bacaan ayat yang mansukhoh. Mansukhoh itu ayat yang sudah dihapus, ya. Redaksinya sudah dihapus dari Al-Quran. Seperti wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Kalau nggak salah seperti itu ayatnya. Ayat yang sudah dihapus, sudah tidak ada di dalam Al-Quran. Ya. Ada ayat-ayat yang sudah dihapus tapi hukumnya masih. Seperti itu tadi. Jadi orang-orang yang tua, baik laki-laki ataupun perempuan, maksudnya apa namanya, sudah menikah, ya, wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya, ketika mereka berdua itu berzina maka dirajam. Nah, seperti itu sudah tidak ada ayat rajam, itu sudah nggak ada di dalam Al-Quran, tapi hukumnya masih. Nah, ketika dia baca ayat yang mansukh seperti itu, maka itu membatalkan juga, ya. Itu membatalkan apa? Membatalkan sholat kalau dia tahu. Nah, jika dia tahu. Ya, kemudian sholat itu tidak batal dengan ucapan zikir seluruhnya. Seluruh ucapan zikir tidak membatalkan. Nah, kecuali ada pengecualian, kecuali diniatkan zikir itu untuk khitab kepada manusia. Misalnya yarhamukallah. Ya, yarhamukallah. Ya, ketika ada orang yang bersin seperti itu. Nah, kalau seandainya dia tahu hukumnya, kemudian dia sengaja melakukannya ma'al amdi tadi disebut kalam amdi, maka seperti itu apa? Seperti itu membatalkan sholat. Ya. Nah, ini eh, sesuai dengan catatan kakinya, ya. Kita lihat.
Ya, catatan kakinya. Berarti kalamul amdi tadi catatan kakinya nomor berapa di situ? Ya. Rawi al-Bukhari wa Muslim an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu kunna natakallam fi sholati wa yukallimu ahaduna akhahu fi hajatihi hatta nazalat hadhil ayah. Jadi bukan yang ini tapi yang bawahnya nanti. Saya bacakan dulu yang ini ya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang ini dulu nggak apa-apa. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Qala dia mengatakan kunna natakallamu fi sholat. Dulu kita berbicara ketika sholat. Wa yukallimu ahaduna akhahu. Kemudian salah seorang di antara kita itu berbicara kepada saudaranya fi hajatihi, dalam kebutuhan dia. Jadi ibaratnya ngobrol ketika sholat itu dulu nggak apa-apa. Gitu ya. Hatta nazalat hadil ayat, sampai turunlah ayat ini, itu hafidhu ala salati was salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah ini syahidnya adalah wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah menghadap Allah itu dalam keadaan kunut. Ya maksudnya qanitin, kunut itu apa maksudnya? Artinya adalah sukut. Ya fa umirna bis sukut. Maka setelah turun ayat itu kita diperintahkan untuk sukut, yaitu diam. Qanitin artinya khadiin. Ya. Khudu itu artinya tunduk. Ya maksudnya diam. Nah, kemudian dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Nah, ini yang ana maksud. Ya, ini yang saya maksud. Ya. Jadi zikir dalam salat itu tidak membatalkan kecuali kalau zikir apa namanya? Zikirnya itu khitab kepada orang lain ya selain Allah dan Rasulnya. Maksudnya dia apa ya, khitab itu yang diajak bicara itu selain Allah dan Rasulnya, maksudnya orang lain ya. Nah, ini dalilnya sesuai dengan dalil ini yang kita bacakan dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan inna hadhihi salata la yasluhu syai'un fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya ini salat atau ini adalah salat yang tidak cocok untuk sesuatu apapun dari perkataan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatil Qur'an. Sesungguhnya dia adalah tasbih, kemudian takbir, dan juga membaca Al-Quran. Nah, ada kisahnya ya dalam riwayat itu disebutkan, ya jadi beliau yaitu Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami itu mengatakan, id'atisa rajulun minal qaum, ketika kita sholat bersama Nabi SAW, kata beliau, kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami itu, nah tahu-tahu ada seseorang dari kaum, maksudnya dari orang yang sholat itu bersin. Ya, kemudian kemudian saya katakan yarhamukallah. Kata Muawiyah. Ya. Kata Muawiyah bin Hakam mengatakan yarhamukallah ketika ada orang yang bersin. Pertanyaannya apakah yarhamukallah bukannya zikir? Ya. Allahu rahimun. Ya. Yarhamukallah itu termasuk salah satu zikir. Ya, termasuk salah satu zikir. Tapi di sini khitabnya kepada manusia, yarhamuka Allahu, yarhamuka kepada orang yang bersin tadi ya. Kemudian kata beliau apa? Kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami, faramanil qaumu bi absarihim. Kemudian orang-orang pada melihat saya. Nah, orang-orang pada melihat saya. Romani al-qaumu bi absarihim. Jadi orang-orang pada melirik saya. Kemudian padahal itu apa? Ketika sholat ya. Nah, dia setelah itu dia mengatakan lagi ya. Ya. Dia mengatakan lagi yang terjemahan bebasnya, celakalah saya gitu kan. Kenapa kalian melihat kepada saya? Jadi setelah mengatakan yarhamukallah, kemudian orang-orang melihat dia, ya. Kemudian dia mengatakan lagi, celaka saya. Kenapa kalian melihat apa? Kenapa kalian melihat saya? Kemudian nah, para orang-orang yang sholat ini, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadihim. Kemudian mereka mulailah memukulkan tangannya ke pahanya, gitu ya. Jadi isyarat untuk diam ya. Falamma ra'aituhum yusammitunani ya. Dan ketika aku melihat mereka itu menginginkan aku diam ya. Ya, kemudian saya diam. Nah, ketika falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, kemudian
dia mengatakan padaku, ya, dengan mengatakan, jadi Muawiyah mengatakan, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Saya tidak pernah melihat seorang guru atau seorang pengajar yang lebih baik daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang-orang ibaratnya itu menghardik saya akan dengan apa? Dengan perbuatan dia, ya. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan, inna hadhihi salat la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Nah, ini yang hadis yang kita bawakan tadi. Jadi ini riwayat panjangnya seperti itu. Nah, syahidnya adalah walaupun dia bentuknya zikir dan zikirnya itu zikir yang harusnya kan disyariatkan, ya, itu adalah zikir yang disyariatkan. Akan tetapi kalau khitabnya kepada makhluk, akan tetapi kalau khitabnya kepada selain Allah dan Rasulnya, maka seperti itu membatalkan sholatnya. Dan tetapi kalau khitabnya kepada Allah dan juga Rasulnya, maka tidak membatalkan sholat. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian, ya, ketika tambahan lagi sedikit, ya, ketika seseorang dipanggil oleh ayahnya atau ibunya ketika sholat, nah pertanyaannya apakah dia menjawab panggilan itu atau maksudnya diminta untuk datang? Apakah dia membatalkan sholat atau dia tetap sholat? Maka seperti itu keadaannya dalam dua keadaannya. Yang pertama, sholatnya adalah sholat fardu, maka seperti itu haram untuk membatalkan apa? Membatalkan sholat. Jadi tidak boleh membatalkan sholat walaupun dia yang memanggil adalah orang tuanya. Nah, tapi kalau seandainya sholatnya itu nawafil, sholat nafil atau sholat sunnah, maka seperti itu diperbolehkan untuk membatalkan sholat, kemudian apa? Menghadap orang tuanya, karena seseorang itu diwajibkan untuk apa? Berbakti atau menuruti, istilahnya seperti itu, ya, menuruti keinginan orang tua atau berbakti kepada orang tua, atau ketika dipanggil dia harus datang, wajib seperti itu, ya, wajib datang atau mengijabahi panggilan dari orang tuanya, itu wajib, dan sholatnya adalah sunnah, maka diperbolehkan untuk membatalkan sholat dan dia apa? Menghadap orang tuanya. Bahkan ada sebagian keadaan itu bisa menjadi wajib, ya, bisa menjadi wajib, ya, ketika keadaan-keadaan tertentu yang mendesak, ya. Ya, wallahu alam bisawab. Itu kalamul amdi. Dan kalamul amdi di sini masuknya tanah Nuh juga masuk, kemudian juga suara-suara yang lain, ya, seperti suara tertawa tadi di akhir sudah, ya, kemudian suara menangis, tapi nangisnya ini nangis yang sampai keluar suaranya, keluar suara 2 huruf atau lebih, dan ini bukan apa? Bukan karena ghalabah, ya. Maksudnya bukan karena dia tidak bisa menahan dirinya sendiri. Jadi maksudnya dia bisa menahan tangisan dia sebenarnya, tapi dia nggak tahan. Terus keluar suara nangisnya itu sampai keluar 2 huruf atau lebih suaranya. Nah, seperti itu, ini juga termasuk membatalkan. Jadi ini juga berbahaya. Jadi kalau seandainya boleh seorang itu menangis, atau seorang itu menangis dengan kencang, karena dia tidak bisa menahan, gitu, ya. Maksudnya dia sebenarnya pengen nahan tapi nggak kuat nahannya. Kemudian keluar suara kencang. Nah, seperti itu, walaupun dia suaranya lebih dari 2 huruf, ya, kira-kira dalam mazhab Syafi'i seperti itu, maka seperti itu adalah ma'dzur atau diudzur. Kemudian berikutnya ke atas lagi, ya. Kematannya. Yang berikutnya apa itu? Wal amalul kasir. Ya, amalul kasir yaitu apa namanya? Banyak melakukan perbuatan. Ya, banyak melakukan perbuatan. Ya, banyak melakukan perbuatan. Di sini al-amalu al-amal kasir ini amal yang bukan dari apa? Bukan dari jinsus sholat. Maksudnya bukan dari apa? Bukan dari jenis sholat atau bukan dari maslahat sholat. Ya. Al-amalul kasir di sini. Nah, kemudian haddul kasir di sini berapa banyak? Maksudnya al-amalul kasir itu batasannya apa? Kita lihat catatan kaki dulu, nanti baru kita. Ya, catatan kaki nomor 3 berarti, ya. Ya, li'annahu yunafi ma'ani dhamil sholat. Karena pergerakan yang banyak itu dia
tidak sesuai dengan, atau dia itu menafikan, atau dia itu apa ya, yunafi itu dia itu menafikan, maksudnya dia itu tidak sesuai atau dia itu berlawanan ya. Dia itu berlawanan dengan perbuatan-perbuatan sholat ya, atau berlawanan dengan tumak ninah juga. Ya, berlawanan dengan tumak ninah juga. Nah, kemudian batasan kasirnya itu apa? Ya, para ulama Syafi'iyah mengatakan kasir itu minimalnya apa? Minimalnya adalah salah harokatin ya. Jadi 3 kali gerakan mutatabiat di sini ya. Atau mutawaliyat, 3 kali gerakan yang berturut-turut. Nah, baik gerakan itu min jinsi satu jenisnya, ya, baik yaitu misalnya 3 kali berturut-turut dia melangkah. Nah, melangkah itu kan min jinsihi, 3 kali, 1, 2, 3, 3 kali melangkah berturut-turut, maka seperti itu membatalkan ya, membatalkan sholat. Jadi jangan, walaupun antum menutup soft misalnya, kalau softnya itu lebih, kalau softnya itu jauh, antum kira-kirakan lebih dari dua langkah, ya, maka seperti itu tidak dilakukan ya. Seperti itu tidak dilakukan karena itu yunafis sholat. Seperti itu menafikan nizam sholat. Ya. Karena tapi kalau cuma satu langkah maka seperti itu tidak mengapa. Itu dianggap amal qalil. Di situ perbuatan yang sedikit. Ya, seperti jadi maksudnya 3 kali gerakan itu bukan gerakan yang 3 kali ya, tapi maksudnya 3 jenis gerakan. 3 jenis gerakan, walaupun gerakan itu berbeda-beda. Misalnya dia melepas, misalnya ya, lepas kaos kaki, ya, melepas kaos kaki, ya. Kemudian dia memukul, kemudian dia melangkah. Nah, seperti itu juga membatalkan. Seperti itu juga membatalkan. Tapi kalau dia apa namanya? Dia itu garuk-garuk dengan tangan satu jari, ya. Garuknya kan 3 kali krek 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 gitu. Nah, seperti itu tidak dianggap amal, bukan amal kasir itu. Bukan amal kasir, kecuali kalau dia gerakannya setangan tangannya bergerak gitu ya. Setangan tangannya bergerak, menggaruk ya banyak. Nah, kemudian dia gerakan kanan, gerakannya itu banyak lah. Setangannya bergerak dari bawah sampai atas misalnya. Seperti itu mungkin bisa dianggap al-amalul kasir. Seperti itu bisa dianggap amal kasir, maka kalau seandainya dia itu berturut-turut 3 kali, ya bukan gerakannya yang 3 kali, tapi berturut-turut dia melakukannya sebanyak 3 kali, maka seperti itu membatalkan. Ataupun dia memukul misalnya, atau dia bukan memukul ya, dia melompat misalnya, tapi lompatannya jauh sekali, misalnya lompatannya itu jauh, walaupun cuma 1 kali gerakan, tidak maksudnya kan tadi di karangan 3 kali gerakan, ini cuma 1 kali gerakan, tapi kalau dia fahish, dia itu kencang sekali, maka seperti itu juga membatalkan, tidak boleh dilakukan. Ya, misalnya mau nutup soft ini, soft sholat, ya karena jauh, dia bermadzhab Syafi'i, gitu ya, kira-kira kalau madzhab Syafi'i itu lebih dari 3 kali berturut-turut, 3 kali langkah berturut-turut membatalkan, akhirnya dia loncat sekali tapi jauh, seperti itu juga membatalkan. Itu fahish namanya, atau qafzah fahisyah. Qafzah fahisyah itu lompatan yang parah gitu, lompatan yang berat gitu. Maka seperti itu juga membatalkan apa? Membatalkan sholat. Ya. Nah, kalau seandainya dia ragu apakah ini termasuk perbuatan banyak atau sedikit, maka asalnya tidak mengapa. Asalnya apa? Asalnya itu tidak mengapa, maksudnya asalnya itu tidak membatalkan. Asalnya tidak membatalkan. Jadi seorang ragu ini banyak apa sedikit, maka asalnya tidak membatalkan. Gitu ya. Asalnya tidak membatalkan. Tapi kalau seandainya gerakan itu memang sangat banyak, maka itu membatalkan sholat. Kemudian kita lanjut lagi, poin yang keempat, ke atas lagi. Tadi apa yang keempat? Kalamul amdi alamul kasir, kemudian wal hadasu. Ya wal hadas, ya jelas ya. Berhadas. Ya. Berhadas ini juga membatalkan sholat tentu ya, kentut misalnya atau yang lainnya. Maka ini membatalkan sholat walaupun orang itu adalah orang yang tayamum. Dia orang yang sholatnya itu sholat dengan tayamum. Tayamum kan dalam mazhab Syafi'i tidak mengangkat hadas, tetapi hanya membolehkan sholat.
Ya, ketika dia sholatnya dengan tayamum, kemudian dia kentut, maka dia ulang lagi tayamumnya, gitu ya. Jadi dia ulang lagi tayamumnya, bukan berarti tayamum itu terus anti batal sholatnya, enggak. Kemudian maka dia ulang lagi tayamumnya, dia batalnya. Ya, ataupun dia orang yang faqidut tahurain. Faqidut tahurain itu iya, ya itu salah satu contohnya tayamum. Kemudian lanjut aja, hadas jelas ya, berhadas itu jelas. Kemudian wahudusun najasati, ya hudusun najasah itu artinya adalah terkena najis, ya baik di tempatnya, tempat sholat dia, yang dia berdiri di atasnya, dia sujud, dia ruku itu, atau dalam pakaiannya, atau badannya, ya baik badannya, pakaiannya, atau tempatnya. Nah, kalau seandainya terkena najis, ya maka yang seperti itu membatalkan sholatnya. Akan tetapi kalau seandainya najis yang datang belakangan tadi itu bisa langsung dihilangkan. Misalnya seandainya baju imamahnya kena najis, ya, misalnya ada najis yang nempel di di imamah dia atau di peci dia, nah kemudian dilepas langsung dilempar, maka boleh, seperti itu tidak membatalkan. Ya, atau najis yang kering misalnya, najis yang kering yang jatuh di depan di depan tempat sujud dia, kemudian dia menghindarinya atau menyingkirkannya, dan najis yang kering ini tidak tidak menempel, jadi dia disenggol pun istilahnya dia tidak menajisi tangannya, karena kalau najisnya kering tangannya tidak terkena najis, ya maka seperti itu juga tidak mengapa. Intinya langsung dia terlepas dari najis itu maka tidak membatalkan. Kemudian wahudusun najasati, kemudian terjadinya najis. Jadi intinya adalah izalatuhu fil hali la yadur. Ya, kalau seandainya dia bisa melepaskan najis itu langsung, maka seperti itu tidak mengapa. Misalnya dia lagi sholat, kemudian ada kencing kucing, ya, kucing dari atas ngencingin jaket dia ketika sholat pakai jaket. Nah, langsung jaketnya dilepas, maka lanjut saja sholatnya, tidak mengapa. Kemudian wang kisaful aurah, berikutnya adalah tersingkapnya aurat. Ini juga takbir dari penulis di sini mengisyaratkan ini itu tidak disyaratkan harus sengaja, ya. Inkisaf itu artinya tersingkap. Walaupun dia disingkap oleh angin misalnya, maka kalau seandainya dia itu terbuka, ya, kemudian dia tidak bisa menutup lagi, ya, dia tidak bisa mengembalikannya langsung, maka seperti itu juga membatalkan sholat. Ya, walaupun bukan karena taksir, ya, bukan karena taksir, itu kelalaian dia, bukan karena kelalaian dia. Ya, kalau lalai itu misalnya pakai sarung, nggak pakai celana tapi pakai sarung. Nah, terus sarungnya itu nggak rapat, ya, karena dia makainya sembarangan. Terus pas sholat lorot misalnya. Nah, itu taksir itu. Taksir dia. Seperti itu namanya taksir. Walaupun dia tanpa taksir dia, maksudnya tanpa kelalaian dia. Terus misalnya ada angin membatalkan sholat. Lorot nggak pakai celana itu. Kemudian ditarik lagi, ditutupkan lagi, maka seperti itu tidak mengapa, lanjut sholatnya, tidak batal. Nah, berbeda dengan sengaja. Kalau sengaja menyingkap auratnya, walaupun cuma sekejap, walaupun cuma sekali, maka seperti itu membatalkan Membatalkan sholat. Walaupun cuma sekejap gitu ya. Walaupun cuma sekejap, akan tetapi kalau dia sengaja, maka dia membatalkan. Berbeda dengan yang tersingkap. Kalau tersingkap dia sedikit atau sekejap langsung ditutup lagi, maka dia tidak membatalkan sholatnya. Kemudian niyatina. Kemudian berikutnya adalah merubah niat. Ya, merubah niat. Misalnya dia meniatkan keluar dari sholat misalnya, atau niatnya untuk menghentikan sholat, atau mengganti niat kepada sholat yang lainnya, maka seperti itu membatalkan sholat. Ya, taghirun niat di sini bisa dilihat, ya, kalau seandainya dia merubahnya itu dari sholat sunnah, ya,
kepada sholat apa? Sholat fardu, kepada sholat wajib. Ya, kepada sholat afwan kebalik. Dari sholat fardu kepada sholat sunnah. Kalau sholat sunnah niatnya sholat sunnah kemudian dia rubah ke sholat fardu itu nggak boleh. Tapi kalau dibalik dari yang tinggi ke rendah, dari sholat apa namanya, dari sholat fardu ke sholat sunnah, ya kalau seandainya dia merubahnya dari sholat fardu ke sholat sunnah, kenapa dirubah? Karena dia ingin mengikuti jamaah yang masyru'ah. Jamaah yang masyru'ah itu sholat jamaah yang disyariatkan pada dia. Misalnya gini, seorang bersafar kemudian, atau enggak bersafar lah, seorang yang sholat di masjid, dia kira sudah selesai sholat, tapi ternyata belum, gitu ya. Nah, pas dia sholat, niat sholat duhur, ternyata orang pada ngumpul terus sholat duhur. Nah, ternyata baru sholat. Nah, apakah boleh dia merubah niat yang awalnya sholat duhur tadi menjadi sholat sunnah saja, terus habis itu dia ikut sholat duhur, ya biar cepat selesai, sholat 2 rakaat, sunnah, kemudian apa? Dia ikut sholat duhur. Nah, seperti itu. Kalau jamaahnya masyru'ah, maka boleh. Maksudnya masyru'ah itu disyariatkan untuk dia. Jadi memang dia itu disyariatkan sholat duhur, kemudian ada jamaah duhur, dia ikutin jamaah. Nah, seperti itu diperbolehkan. Maka qalbun niyah yang seperti itu diperbolehkan. Atau sebab yang lain yang jelas dia apa? Dia ingin mendapatkan apa? Mendapatkan sholat yang masyru'ah bagi dia, atau mendapatkan sesuatu yang masyru'ah bagi dia, maka seperti itu diperbolehkan. Nah, berbeda keadaannya ketika sholatnya itu tidak masyru'ah. Misalnya dia sedang safar misalnya. Dia sedang safar, kemudian dia sholat duhur, nah kemudian di masjid itu ada jamaah sholat asar. Gitu ya. Nah, apakah dia rubah niatnya menjadi sholat sunnah, kemudian dia ikut sholat asar dengan niat sholat duhur, maka seperti itu tidak masyru'ah bagi dia. Walaupun sebenarnya boleh. Itu maksudnya boleh seorang sholat duhur di belakang sholat orang yang sholat asar. Maksudnya berbeda niat dengan imam itu boleh, tapi itu nggak masyru'ah bagi dia. Maka seperti itu juga lebih baik tidak apa? Lebih baik tidak qalbun niyah. Jadi tetap dia lanjutkan, kemudian dia ikuti sedapatnya, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wastidbarul kiblati, takdirun niyah, kita baca catatan yakin dulu. Silahkan di bawah kanan. Ya, beliau mengatakan bi'anyan wi al khuruja minas shalah. Seperti orang yang meniatkan keluar dari sholat. Nah, kalau dia niat keluar dari sholat, ini langsung batal ya sholatnya. Dia niat membatalkan sholat, karena saya mau membatalkan sholat sebentar lagi. Nah, ketika dia melihat seperti itu, maka sholatnya langsung batal. Kemudian berikutnya setelah niat taghyirun niyah, ya tadi disebutkan istidbarul kiblah, yaitu menghadap membelakangi kiblat. Ya, beliau di catatan kali mengatakan li anna fi hadhil umuril khamsah, ya, li anna fi hadhil umuril khamsah, karena dalam 5 perkara ini yang kita sudah sebutkan, ya, tarkan li syartin min syurutis shalah, meninggalkan salah satu syarat dari syarat-syarat salat, au ruknin min arkaniha, atau salah satu rukun dari rukunnya, kama alim tamim mamar, sebagaimana yang kamu telah ketahui dan yang sudah lewat ya. Kalau meninggalkan terakhir ya, terakhir adalah meninggalkan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi kalau hanya nyerong, maka seperti itu tidak mengapa ya, tidak membatalkan. Tapi kalau membelakang kiblat dengan badannya bukan dengan kepalanya, ya, dengan badannya bukan dengan kepalanya, maka seperti itu bisa membatalkan sholat. Jadi istidbarul kiblah di sini dengan badan atau dengan dada, bukan dengan kepala. Kalau kepalanya doang nengok ke belakang itu nggak membatalkan, tapi itu hanya merusak sholat. Ya, atau menengok ke samping kanan kiri seperti itu, seperti bahkan di hadis tadi ya, hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami tadi itu, ketika Muawiyah bin Hakam tadi mengatakan yarhamukallah, nah para sahabat yang lain lihat dia, nengok ke arah dia. Ya, kemudian setelah membelakangi kiblat, wal aklu wasyurbu, kemudian makan dan minum, wal qahqahatu, kemudian tertawa sampai keluar suaranya, yaitu terbahak-bahak, bahasanya seperti itu, waridatu, yang terakhir adalah murtad.
Ya, yang pertama adalah aklu wasyubu, al-aklu wasyubu, makan dan minum, jelas ini. Walaupun dia sedikit, tapi kalau dia makan dan minum itu juga membatalkan sholat. Ya, bahkan ada kaidah mengatakan yang membatalkan puasa itu juga membatalkan sholat. Jadi misalnya ada nasi yang tertinggal di gigi, kita tahu, kemudian kita kunyah, kemudian kita telan lagi, maka seperti itu membatalkan sholat, atau langsung kita telan itu juga membatalkan sholat. Ya, jadi yang membatalkan puasa itu juga membatalkan sholat. Makan dan minum, ya, atau memasukkan suatu benda yang bercampur dengan liur kita, maksudnya dalam mulut kita, itu juga membatalkan sholat. Yang jelas makan dan minum seperti membatalkan puasa. Wal qahqaha, kemudian tertawa terbahak-bahak, ya, atau keluar suaranya. Waridah, yang terakhir adalah murtad. Kata beliau, limunafati hadhil umuri li hayati sholati wa syurutiha, karena semuanya ini menyelisihi perbuatan-perbuatan sholat dan syarat-syaratnya. Ya, kemudian dilanjutkan matanya, silakan ke atas. Berarti halaman berikutnya. Ya, faslun wa ra'atul faraid sab'ata asyara rakaah. Nah, ini bab berikutnya adalah bab rakaat faraid, rakaat salat fardu itu ada 17 rakaat. Fiya arba'atun fiya arba'un wasalasuna sajdah. Di antara 17 rakaat itu ada, di dalamnya ada arba'un wasalasun 34 sujud, dan juga arba'un wa tis'una takbirah. Takbirah, ya, ada 94 takbir, watis tasyahudan, ada 9 tasyahud, tahiyat, atau bahasa kita tahiyat, ya, tasyahud. Kemudian ada 10 salam, kemudian ada 153 tasbih. Nah, kemudian jumlah rukunnya fi sholati mi'atun wa sittuna wa asyruna ruknan. Kemudian jumlah rukun dalam sholat kalau di total dalam sehari itu, ya, ada 126 rukun. Dalam subuh 30 rukun. Dalam maghrib isnan wa arba'un 42 rukun. Dan dalam rubaiyah ada arba'un wa khamsuna rukunan, ada 54 rukun. Nah, ini semuanya jumlah-jumlah ini nggak tahu kenapa juga para ulama kenapa musannif harus membawakan ini, ya. Karena ini sebenarnya kita hitung pun sudah tahu, ya. Yang kita skip, kita lanjutkan aja. Kemudian waman ajiza anil qiyami bil faraid bil faridati shalla jalisan, barang siapa yang terhalangi dari berdiri maka dia sholat dengan duduk, sudah kita bahas, ya. Waman ajaza di pertemuan-pertemuan yang lalu. Waman ajiza anil julusi shalla muttaji'an, barang siapa yang dia terhalang dari duduk, dia sholat dalam keadaan berbaring. Ya, catatan kaki nomor 1 silakan dilihat ke bawah. Di hadis Umran bin Husain radhiyallahu taala anhu, shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah dalam keadaan berdiri, kalau nggak mampu maka duduk, kalau nggak mampu maka berbaring, atau di atas janbin itu sisi tubuh gitu, ya, maksudnya berbaring. Nah, ini adalah untuk sholat fardu, yaitu dia rukunnya adalah berdiri. Jadi dia wajib untuk berdiri. Kalau dia tidak berdiri maka dia tidak melakukan rukun, bahkan tidak sah. Tapi kalau sholat sunnah maka diperbolehkan, tetapi pahalanya setengah lebih sedikit daripada yang berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu, ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, ada pertanyaan dari Akjabar ini. Ya, misalnya begini. Ini izin bertanya, apakah diperbolehkan jika kita berfatwa kepada orang lain dengan fatwa ulama mazhab selain Syafi'i, sedangkan pada masalah tersebut yang kita yakini adalah mazhab Syafi'i? Gini, ini maksud dari pertanyaan ini misalnya begini. Maksudnya secara umum
Atau secara poin ini ya, sedangkan dalam masalah. Berarti ini udah detail ya. Ini sudah detail. Jadi dalam masalah ini kita yakini mazhab Syafi'i yang kuat, misalnya gitu ya. Tapi apakah kita diperbolehkan untuk mencari fatwa yang lain? Nah, yang selain mazhab Syafi'i, gitu ya. Apakah diperbolehkan mencari fatwa lain atau ibaratnya gini, kalau kita sudah meyakini suatu pendapat, apakah kita diperbolehkan untuk mencari fatwa lain? Pertanyaan tujuannya untuk apa? Ya, untuk berfatwa kepada orang lain. Afwan. Anda salah baca. Apakah diperbolehkan jika kita berfatwa pada orang lain dengan fatwa ulama madzhab selain Syafi'i sedangkan dalam ya afwan Anda salah paham. Ya. Jadi gambarannya apakah boleh kita berfatwa kepada orang lain sedangkan yang kita yakini itu madzhab Syafi'i, tapi kita berfatwanya dengan selain madzhab Syafi'i. Apakah boleh? Boleh. Tidak masalah. Karena yang dimintai fatwa belum tentu bermadzhab apa? Bermadzhab Syafi'i. Ya, misalnya yang dimintai fatwa adalah di wilayah Malikiyah ya itu berfatwa dengan madzhab dengan fatwa Malikiyah itu diperbolehkan, tidak ada masalah insyaallah. Kecuali kalau antum melihat jika permasalahan itu permasalahan bid'ah misalnya, atau permasalahan memang itu dohirnya jelas batilnya, atau kesalahannya itu fasidnya jelas gitu ya. Bukan permasalahan yang saik, maksudnya khilafnya itu khilaf yang tidak ditolerir. Ya, misalnya madzhab Syafi'i atau jumhur lah, misalnya nikah dengan wali itu syarat sah, tapi antum berfatwa dengan madzhab yang lain yang tidak mensyaratkan sahnya nikah dengan wali, ya nggak boleh seperti itu. Itu fasid seperti itu. Tapi kalau hanya bab-bab yang sifatnya istihadiyah maka itu diperbolehkan. Tidak masalah insya Allah. Ya, jadi tidak mengapa ya. Ya. Tidak ada lagi nggak yang mungkin kurang jelas? Ya, apakah batuk juga membatalkan? Enggak, batuk itu kalau enggak disengaja, batuk itu berbeda. Batuk itu tidak disengaja, maka itu seperti dehem tapi yang dehem yang berudur. Jadi dia tidak membatalkan walaupun keras, gitu ya. Tapi kalau dehem yang enggak diudur itu dehem yang sengaja, terus dia keluar suaranya keras dan lebih dan dia mengeluarkan dua huruf tadi, dua huruf terlebih itu apa namanya tanah nuh namanya. Jadi ada emnya, ada dua kali huruf. Nah seperti itu kalau sengaja, bukan karena uzur, ya maka itu dianggap kalam dalam mazhab Syafi'i. Kalau dianggap kalam berarti dia dianggap membatalkan. Kalau batuk enggak ya. Walaupun keluar suaranya dua huruf atau lebih, tapi dia termasuk yang uzur. Seperti berdehem yang uzur. Wallahu a'lam bishawab. Ya cukup ya insya Allah. Nggak ada lagi kan yang mungkin yang kurang jelas. Baik, kalau tidak ada kita cukup sampai sini ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Akhil Quran.